Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Cigin Animation. Pada kali ini kita coba membuat playlist untuk pembuatan dasar-dasar modeling pada Blender. Nah, sebelum melakukan modeling, tentunya kita harus kenalan nih sama aplikasi ataupun alat yang akan kita gunakan, yaitu Blender 3D. Dan pada topik kali ini, beberapa topik yang akan kita bahas diantaranya adalah tentang Blender, apa itu Blender, kemudian nanti kita akan mengunjungi websitenya untuk mengunduh Blendernya. Dan kemudian juga akan kita bahas tentang user interface-nya, di mana di situ nanti kita akan bisa mengelola window ataupun areanya pada Blender ya. Dan juga akan kita lihat juga beberapa tab-tab khusus pada Blender. Dan terakhir kita akan membahas tentang navigasi pada Blender, di mana nanti kita bisa melakukan seleksi objek dan juga mengelola view-nya. Oke, yang pertama adalah tentang Blender. Blender itu sendiri merupakan salah satu aplikasi pembuatan untuk kreasi visual 3D. Dan tidak hanya pembuatan modeling 3D, Blender juga mendukung 3D pipeline animasi secara keseluruhan. Di antaranya tentu melakukan modeling, kemudian melakukan rigging atau memberikan tulang, kemudian pembuatan gerak ataupun animation, simulasi, rendering, composition, motion tracking, bahkan video editing dan kreasi game. Blender ini sendiri sangat masif atau sangat banyak digunakan pada saat sekarang ini. Karena se-powerful ini, dia bisa melakukan modeling, rigging, hingga simulasi dan motion tracking, namun memiliki harga yang gratis. Ya, bahkan beberapa perusahaan mulai menggunakan Blender untuk produksi animasi. Dan kemudian untuk websitenya kita bisa mengunjungi pada link www.blender.org. Dan kemudian pada playlist ini kita akan menggunakan versi 3.0 ke atas, atau lebih tepatnya kita menggunakan versi 3.6.5. Namun untuk versi Blender lainnya seperti versi 2.9 ke atas itu masih bisa mengikuti video ataupun playlist ini. Nah, mungkin untuk versi 2.7 ke bawah itu agak sulit untuk mengikuti playlist ini karena sangat berbeda secara navigasinya nanti. Oke, mungkin kita langsung aja masuk ke blender.org. Oke, ini adalah websitenya, blender.org. Kemudian untuk mengunduh Blendernya, kita bisa mengunduh Blender yang terbaru di sini, biasanya langsung ada di sini. Dan pada saat video ini dibuat, Blender yang terbaru adalah 4.0. Ya, kalau mau langsung download, langsung klik yang download. Namun misalkan mau versi yang sama persis dengan yang ada pada playlist ini, bisa masuk ke bagian download, kemudian masuk ke bagian looking for Blender LTS, dan kita pergi ke Blender 3.6 LTS, pilih Read More, dan baru kita pilih versi yang sama 3.6, 3.65 misalkan. Nah, kemudian tinggal kita sesuaikan dengan perangkat kita, apakah kita menggunakan Linux, Mac OS, ataupun Windows. Nah, untuk video ini kita menggunakan Windows, tapi misalkan mau menggunakan Mac OS ataupun Linux itu masih bisa. Semisal kamu menggunakan Windows, tinggal klik aja Windows installernya. Nanti pada bagian ini downloadnya secara otomatis biasanya. Kalau misalkan dalam beberapa menit tidak muncul downloadnya, tinggal klik aja download manually dan klik link yang diberikan. Ya, untuk proses instalasinya secara umumnya sama dengan menginstal aplikasi-aplikasi lainnya, tinggal next aja biasanya ya. Dan mungkin ada beberapa penyesuaian, nanti pokoknya baca aja setiap stepnya. Oke, kita lanjut pada user interface. Nah, pada user interface ini nanti kita akan bahas tentang window dan tab. Nah, pada window sendiri itu kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah ukuran window ataupun resize-nya. Kemudian juga akan menambahkan window, termasuk juga akan menghilangkan window. Dan kita akan lihat ya, window itu yang mana. Kemudian juga ada beberapa tab-tab khusus pada Blender dan kita lihat juga nanti. Kemudian pada topik navigasi kita akan melakukan seleksi objek dan pengubahan view. Pada seleksi objek sendiri kita akan melakukan seleksian ataupun pemilihan sebuah objek, baik itu memilih secara satuan atau mungkin nanti kita melakukan
penseleksian secara multiple ataupun banyak objek. Dan tentunya kita akan juga memperlihatkan bagaimana cara membatalkan seleksi objek. Dan pada view, kita akan melakukan pergeseran view ya. Bisa ada istilahnya orbit view nanti, ada istilahnya panning atau pan, kemudian zoom in, zoom out. Dan juga terdapat beberapa view khusus yang wajib untuk kita pahami pada Blender. Oke, mari kita mulai. Setelah Blender terinstall, silakan langsung buka aja Blendernya. Dan pada tampilan awal akan terdapat splash screen-nya seperti ini, di mana akan menampilkan informasi berupa versi Blender, kemudian terdapat recent file ataupun file-file yang telah kita buat sebelumnya, dan terdapat beberapa file sesuai yang akan kita bikin. Misalnya general, misalkan kalau mau bikin 2D animation pun masih sudah bisa pada Blender. Bisa memilih 2D animation, kemudian bisa menggunakan visual effect, dan ya ada beberapa di sini. Namun kita untuk pemodelan 3D biasa menggunakan bentuk general. Nah, ini bisa kita klik langsung di sini atau kita klik di luar splash screen-nya. Ini biasanya secara default itu udah general. Nah, yang pertama kita bahas tentang window. Window atau secara resminya Blender menyebutnya sebagai area. Merupakan area berbentuk kotak ya, yang ini kotak-kotak yang ini, kotak-kotak besar ini. Dan kotak pada layar ini digunakan sebagai ruang editor. Nah, apa itu editor? Editor yang dimaksud di sini adalah pengelolaan khusus. Misal untuk mengelola 3D secara visual seperti ini, kita menggunakan editor yang namanya 3D Viewport. Dan juga ada misalkan yang namanya outliner, yang ini berfungsi untuk mengelola data 3D dalam bentuk daftar. Ini misalkan cube pada 3D viewport. Nah, pada outliner dia berupa daftar ataupun data bernama cube. Nah, untuk melihat ini window menggunakan editor apa, itu biasanya terdapat kolom pada sudut kiri atas ya, dengan nama editor type. Nah, kita lihat aja ikonnya, kemudian kita samakan ikonnya yang mana yang sama. Ini 3D viewport, ini misalkan yang seperti ini, outliner, juga ada yang ini, property, dan masih banyak lagi. Dan setiap editor pada Blender memiliki fungsi spesifiknya masing-masing ya. Dan tidak semua tipe ataupun tidak semua editor yang akan kita gunakan, tergantung kepada project ataupun kebutuhan project kita. Jadi setiap area atau kita sebut aja sebagai window ya secara umumnya pasti memiliki sebuah editor. Dan window ini, kotak-kotak ini pada Blender itu sangat fleksibel. Kita dapat mengubah ukurannya, kemudian menambahkan dan juga menghilangkan window. Nah, caranya adalah untuk mengubah ukurannya, misalkan kita maunya window yang 3D viewport ini dikecilkan. Caranya adalah mouse kita itu kita arahkan ke samping ya, antara perbatasan antara sebuah window dengan window lainnya. Itu kita arahkan hingga terdapat perubahan pada kursor mouse-nya. Bisa di sini, bisa juga di sini. Lalu kita klik kiri pada mouse, klik kiri dan tahan. Lalu kita geser mouse-nya. Nah, begitu juga dengan window-window yang lain. Misalkan mau memperbesar window outliner, ini bisa kita pergi ke perbatasan window-nya sampai berubah bentuk mouse-nya, lalu kita klik, tahan, dan tarik. Dan begitu juga dengan yang lainnya. Dan untuk menambahkan window yang baru, semisal kita mau menambahkan beberapa kotak window lagi di sini, misalkan kita mau membaginya menjadi 2, caranya adalah dengan mengarahkan lagi mouse-nya kita ke perbatasan window sampai berubah bentuknya, kemudian klik kanan pada mouse dan pilih mau secara vertikal atau secara horizontal. Karena untuk menambahkan window ini kita harus melakukan pemotongan pada areanya ataupun window-nya. Misal saya pilih secara vertikal, klik. Nah, kemudian bakalan ada garis secara vertikal.
dan kita tentukan di mana posisi yang mau kita letakkan. Lalu kita klik kiri untuk mengkonfirmasi. Nah, maka akan terdapat 2 buah window dengan editor yang sama. Atau misalkan mau mengganti editor, nanti bisa diganti di sini. Nah, kemudian misalkan sekali lagi klik kanan, kemudian pilih horizontal. Nah, ini secara horizontalnya. Nah, untuk membatalkannya, semisal keklik yang ini kemudian mau menghilangkannya, itu tinggal kita klik kanan lagi. Nah, dia otomatis hilang, tidak jadi terpotong. Oke. Kemudian untuk menghilangkan sebuah window, misalkan kita maunya ini satu aja gitu loh, nggak mau jadi 2. Caranya dengan mengarahkan mouse kita kembali ke perbatasan yang kita inginkan, klik kanan, kemudian kita pilih yang namanya join area. Nah, lalu kita arahkan ke window mana yang mau kita hilangkan. Misalkan kita mau menghilangkan window yang ini, tinggal arahkan ke sini, lalu diklik kiri. Nah, untuk membatalkannya sama klik kanan. Nah, setelah window, kita bahas tentang tab-tabnya, tab yang ada pada Blender. Kita bisa melihatnya di bagian atas sini, ya. Ada terdapat beberapa tab khusus dan disesuaikan dengan fungsinya masing-masing. Misalkan ini layout, biasanya untuk melakukan layouting di sini, kemudian pemodelan bisa di sini. Karena di sini bisa lebih luas areanya, tidak memiliki yang namanya window timeline. Kemudian tab sculpting untuk melakukan sculpting, UV editing, texture paint, banyak sekali shading untuk melakukan proses pemberian material seperti warna ataupun tekstur. Kemudian untuk pembuatan gerak bisa di bagian tab animation, ini bagian render, dan untuk composition di sini. Dan masih banyak lagi, kita bisa mengklik tambah yang ini, bisa kita pilih. Bahkan visual effect dan video editing pun ada. Nah, tidak semua tab akan kita gunakan. Kembali lagi tergantung pada project ataupun kebutuhan project kita. Apakah nanti project kita butuh di sculpting, nanti kita menggunakan sculpting misalkan. Atau misalkan hanya butuh sampai layouting aja atau sampai modeling aja. Ya, kita cuma menggunakan 2 ataupun salah satu dari tab ini. Ya. Atau misalkan nanti butuh pencahayaan ataupun pemberian warna, ya nanti kita gunakan shading. Tapi biasanya secara keseluruhan, misalkan kita mau memberikan material, tidak perlu ke shading, tapi bisa langsung ke bagian property. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan dengan editor apa yang digunakan pada shading misalkan. Kan pada shading untuk memberikan material membutuhkan yang namanya editor properties. Nah, karena di bagian layout juga ada properties, maka untuk pemberian warna itu bisa dilakukan. Ya, atau mau kita sesuaikan dengan shading, di sini dia menggunakan shader editor. Pada layout bisa kita tambahkan shader editornya dengan mengganti editor tipenya di sini. Jadi ganti jadi shader editor. Nah, jadi sama. Ya. Ini kita kembalikan ke defaultnya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian seleksi objek. Nah, untuk melakukan manipulasi pada sebuah objek, ya tentunya kita perlu memilih atau menseleksi objek yang terlebih dahulu. Atau bahasa lainnya, kita klik objeknya dulu. Nah, kemudian objek pada Blender itu sendiri tidak hanya sebatas mesh aja, tidak sebatas yang terlihat 3D seperti ini saja, tidak. Tapi mencakup semua hal yang memungkinkan untuk diedit dan dimanipulasi di dalam sebuah scene, termasuk juga kamera yang ini bentuk kameranya, kemudian juga termasuk juga yang lighting ataupun pencahayaan. Ini juga termasuk sebagai objek, ya. Dan tiap objek itu bisa kita klik atau kita seleksi. Nah, secara defaultnya, seleksi pada sebuah objek itu adalah dengan cara klik kiri pada mouse. Ya, bentar saya aktifkan dulu screencast-nya.
Nah, caranya adalah dengan mengklik kiri. Di sini terlihat klik kiri saya. Klik kiri pada sebuah objek. Ya, ini digunakan untuk menseleksi sebuah objek. Dan sebuah objek yang terseleksi akan ditandai dengan garis berwarna kuning ataupun oranye di sekitar objeknya. Dan ini biasanya disebut sebagai outliner, ya. Jadi kalau kita klik kiri si kamera, maka akan terlihat garis warna kuning atau kuning keoranyean, termasuk yang lightning dan termasuk objek-objek lainnya nanti. Dan jika kita ingin memilih ataupun menseleksi objek lebih dari satu, maka setelah menseleksi sebuah objek, ya, sebuah objek yang ini kita klik, tapi kita mau klik juga yang objek kamera. Nah, itu bisa dengan cara menahan tombol shift pada keyboard, ya, lalu klik kiri objek yang berikutnya. Nah, maka dua buah objek itu sudah terseleksi. Nah, ditandai dengan yang ini berwarna kuning, artinya objek kamera ini yang aktif atau diseleksi terakhir kali. Dan objek yang cube tadi akan berwarna oranye kemerahan ataupun merah. Nah, misal mau juga menseleksi yang lightning, tinggal tahan shift lalu klik yang lightning. Nah, apa fungsinya? Semisal nanti kita mau menggeser kedua ataupun lebih dari satu objek, itu kita harus seleksi dulu semua objek yang mau kita geser dan tinggal kita geser dalam sekali geser gitu loh. Jadi tidak perlu menggeser satu-satu. Jadi bisa digeser dengan menseleksi semua objek yang mau kita geser lalu tinggal kita geser. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk membatalkan seleksinya dapat dilakukan dengan menekan ruang kosong, ya, ini space yang kosong, tidak ada objek di sini, ya. Kalau kita klik, nah, maka objeknya sudah tidak terseleksi lagi, ya. Namun semisal kita menseleksi banyak objek dan kita tidak ingin atau kita ingin membatalkan salah satu seleksi objeknya. Misalkan saya maunya si kamera ini tidak jadi diklik, tidak jadi diseleksi. Caranya dengan tahan shift, ya, tahan shift lagi, kemudian klik objek kameranya sampai dia tidak memiliki outliner, ya. Misalkan saya tidak mau juga menseleksi yang cube, ya, ini cube, ya. Tinggal tahan shift lalu klik kiri cube-nya sampai dia tidak ada garis outlinernya, artinya sudah tidak terseleksi lagi. Atau dengan cara lain, misalkan kita mau seleksi objek, kemudian kita ingin membatalkannya selain mengklik ruang kosong, ya, space yang kosong, itu bisa dengan menekan kombinasi keyboard ALT A, ya, ALT ditahan, kemudian klik A lalu dilepas. Nah, kemudian ada beberapa shortcut khusus lagi. Yang pertama itu adalah shortcut pada keyboard, yaitu adalah T. T ini untuk menyembunyikan dan memunculkan toolbar. Di sini ada toolbarnya, ya. Nanti kita pakai juga yang ini. Kemudian huruf N untuk memunculkan sidebar. Nah, biasanya pada toolbar ini terdapat alat-alat yang kita gunakan untuk memanipulasi objek, dan pada sidebar yang di sini biasanya secara umum terdapat data-data pada sebuah objek, ya, bisa berupa lokasinya, rotasinya bagaimana, kemudian scale-nya, dan masih banyak lagi. Nah, untuk memunculkan dan menghilangkannya itu tinggal tekan huruf yang tadi, misalkan huruf menghilangkan yang toolbar, tekan aja T. Kemudian memunculkannya, tekan lagi T. Ya, menghilangkannya, tekan lagi T. Untuk yang menghilangkan yang sidebar, tadi itu untuk memunculkannya adalah huruf N, maka untuk menghilangkannya juga adalah huruf N. Kemudian kita masuk kepada navigasi. Dalam proses pembuatan 3D, kita harus mampu bekerja pada ruang 3 dimensi tentunya. Nah, karena 3D bisa dilihat dari segala arah, nah tentunya kita perlu mengubah atau menavigasikan view layar sesuai arah yang kita inginkan terhadap 3D yang sedang dikerjakan. Untuk melakukan navigasi pada Blender,
sangat disarankan untuk menggunakan perangkat seperti mouse, karena dengan menggunakan tombol-tombol pada mouse sangat mempercepat dalam melakukan navigasi. Namun, Blender secara default juga menyediakan gizmo yang berupa icon di editor 3D viewport yang ini, ya. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk melakukan navigasi dengan menggunakan seperti touchpad pada laptop. Tapi tentunya penggunaan touchpad ini lebih lamban dibandingkan menggunakan mouse. Nah, seperti yang telah dibahas sebelumnya, pada navigasi ini kita akan membahas tentang orbit, kemudian pan, dan juga zoom in dan sama zoom out. Dan kita masuk aja langsung ke bagian orbit. Nah, apa itu orbit? Orbit merupakan cara untuk memutar view agar kita bisa melihat sebuah objek pada view yang berbeda. Dan orbit biasanya berpatokan pada tengah window. Untuk melakukan orbit itu bisa dengan menahan middle mouse. Jadi pada scroll mouse itu bisa kita klik menjadi sebuah yang namanya middle mouse button. Nah, kalau kita klik dan kita tahan, lalu kita geser mouse-nya, nah, maka kita akan melakukan orbit pada sebuah objek. Atau biasanya orbit ini berpatokan, ya. Kalau ini kan berpatokannya terlihat berpatokan pada sebuah objek cube, tetapi sebenarnya dia berpatokan pada tengah layar, ya. Nah, atau pada Blender biasanya disebut sebagai point of interest. Ya, ini untuk orbit. Namun, selain menggunakan mouse, seperti yang sudah disampaikan juga tadi, di sini juga terdapat beberapa icon gizmos navigasi. Nah, untuk melakukan orbit bisa dengan cara mengklik kiri sebuah icon yang berbentuk XYZ ini, klik kiri, lalu kita geser ke kiri ke kanan maupun ke atas bawah, ya. Nah, pada Blender sendiri, karena bekerja pada ruang 3 dimensi, tentunya terdapat 3 sumbu yang biasa disebut sebagai X, Y, dan Z. Dan secara defaultnya, sumbu X itu berwarna merah, ya bisa dilihat di sini. Sumbu Y berwarna hijau, dan sumbu Z berwarna biru. Karena sumbu Z ini ke atas ke bawah, jadi sepertinya nggak perlu dibikin garisnya, ya. Tapi sebenarnya masih bisa kita tambahkan. Nah, kemudian kita lanjut ke navigasi pan ataupun panning. Atau bahasa lainnya adalah menggeser view, ya. Misalkan view kita jauh seperti ini, jadi kita mau si cube-nya ini di tengah view, ya, di tengah layar ini. Caranya adalah melakukan panning tadi, menggeser view-nya. Caranya dengan menahan tombol shift pada keyboard, lalu kita klik middle mouse ataupun tengah mouse tadi, klik, tahan, lalu kita geser mouse-nya. Nah, ini untuk menggeser view. Ya, menggeser ke kiri, kanan, atas, bawah dari layar. Kemudian kita masuk ke fungsi zoom in sama zoom out. Nah, sesuai namanya, zoom ini berfungsi untuk menggeser view agar bisa mendekati atau menjauhi sebuah objek. Atau selain objek itu disebut juga sebagai point of interest. Jadi saat zoom in, view akan mendekati objek dan objek akan terlihat membesar seperti ini, ya. Dan sebaliknya, saat melakukan zoom out, maka view akan menjauh dari objek dan objek akan terlihat mengecil, ya. Untuk melakukan zoom in sama zoom out ini bisa dengan menggunakan scroll pada mouse, ya. Scroll down untuk zoom in dan scroll up untuk zoom out. Nah, selain menggunakan pada mouse, zoom in sama zoom out itu bisa dilakukan dengan menggunakan icon yang ada di sini, yang plus, ya. Nah, ini kita klik, tahan, lalu kita geser ke atas ataupun ke bawah untuk memperbesar atau memperkecil zoom-nya. Oh ya, tadi juga untuk melakukan panning itu bisa menggunakan
icon hand ataupun icon tangan ini dengan cara tekan, tahan, lalu digeser. Oke, kemudian terdapat beberapa view khusus pada Blender, diantaranya adalah front view dengan menekan tombol numpad 1, ya, ini front view, kemudian right view ataupun right perspektif dengan menekan numpad 3, kemudian juga top view ataupun top perspektif dengan menekan numpad 7. Oke. 1 untuk depan, 3 untuk kanan, 7 untuk atas. Nah, untuk mendapatkan view yang berlawanan seperti back view, left, bahkan bottom view ataupun perspektif, itu dapat dilakukan dengan menahan tombol kontrol dan dilanjutkan dengan menekan angka salah satu view khusus tadi. Misal, kita ingin melihat back view-nya ataupun view belakang, itu bisa dengan tekan kontrol dan tekan 1. Kontrol tekan numpad 1. Ya. Nah, kenapa 1? Karena 1 sampai 1 itu tadi adalah untuk melihat perspektif ataupun view secara ke depan, ya, di depannya. Nah, untuk kebalikannya itu kita tekan kontrol. Nah, kebalikannya adalah depan tentunya adalah belakang ataupun back. Tekan kontrol, tekan 1. Nah, begitu juga dengan view kanan yang 3 tadi. Untuk melihat view yang kiri itu kita tekan kontrol lalu dilanjutkan dengan tekan 3. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Termasuk yang top itu tekan 7. Top ya. Untuk melihat yang bagian bawah ataupun button tekan kontrol kemudian tekan 7. Ya. Nah, ini nanti sangat akan memudahkan kita dalam pembuatan 3D. Namun selain itu, kita juga bisa menggunakan numpad angka 2 untuk melihat bagian atas dan juga numpad 8 untuk melihat yang ke bawahnya. Termasuk yang angka 4 sama 6 untuk melihat secara kiri dan kanan. Nah, semisal pada keyboard tidak terdapat tombol numpad ataupun angka numpad, itu kita bisa menggunakan angka-angka pada keyboard yang biasa. Caranya adalah dengan memilih menu edit, kemudian pilih preferences, pilih input ya, kemudian aktifkan emulate numpad. Lalu kita close. Setelah itu baru kita bisa menggunakan angka pada keyboard untuk melakukan view khusus. Kemudian untuk view itu terdapat 2 tipe proyeksinya. Yang pertama itu adalah perspektif ya, yang kita lihat seperti ini. Perspektif, dan yang kedua adalah ortografik. Nah, dalam 3D viewport itu kita didukung dengan 2 tipe proyeksi ini. Dan proyeksi perspektif akan memperlihatkan ukuran objek yang akan ataupun yang kian mengecil sesuai dengan jarak terhadap view. Misal saya memiliki sebuah objek cube baru, ya, kita duplikat dari ini saja. Nah, jaraknya jauh dari view. Nah, maka dia akan terlihat mengecil karena jauh dari view. Dan proyeksi perspektif ini sesuai dengan view asli mata manusia saat melihat. Jadi semakin jauh dia objeknya akan terlihat kecil. Kemudian proyeksi ortografik akan memperlihatkan ukuran objek yang sama meskipun pada jarak yang terjauh. Ya, namun demikian proyeksi ortografik ini sangat dapat berguna terutama saat melakukan pemodelan 3D. Karena kita bisa melihat bagian objek lainnya secara seimbang. Jadi kita bisa membuat model 3D lebih akurat, ya. Untuk mengganti view ataupun proyeksi dari perspektif menjadi ortografik, itu bisa kita gunakan icon yang kotak yang paling bawah ini, ya. Kalau kita tekan, dia akan berubah menjadi proyeksi ortografik. Bisa kita lihat di sini. Nah, sesuai yang sudah dijelaskan tadi, dia tidak terpengaruh pada jarak dari view. Jadi ukurannya itu tetap sama. Jadi saat melakukan pemodelan 3D, sangat disarankan untuk menggunakan proyeksi ortografik ini. Dan untuk melihat hasilnya, baru menggunakan proyeksi dari perspektif.
Nah, untuk menggantinya selain menggunakan icon ini, cara cepatnya adalah dengan menekan angka 5 ataupun numpad 5 pada keyboard, ya. Ini untuk mengganti-gantinya. Perspektif, ini ortografik. Jadi ukuran yang jauh ataupun dekat itu tetap sama. Oke, sekian dulu untuk perkenalan dengan Blender. Ya, kita udah membahas dari window-nya, kemudian hingga navigasinya. Dan mungkin untuk selanjutnya akan kita lanjutkan dengan topik memanipulasi objek 3D-nya langsung. Oke, jangan lupa diikuti channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.